Jiang Han, raja dagang yang memimpin majalah Frex. Kakak, apa yang kau lakukan di sini? Kakak kedua Jiang Tian, presiden klub panahan global. Kakak ketiga Jiang Yu, Taipan Media Global. Kakak kedua dan kakak ketiga juga ada di sini. Kau sangat keras kepala. 5 tahun tanpa kontak. Tahukah kau betapa khawatirnya kami? Maafkan aku, itu salahku sebelumnya. Itu tak akan terjadi lagi. Anda telah bekerja keras tahun ini. Katakan pada kakak kedua, siapa yang menindasmu, dan dia akan mengurus mereka. Nggak apa-apa, kok itu semua sudah berlalu. Bagus, bersih, dan rapi. Inilah putri sejati keluarga Jiang kita. Ayo kembali ke Jiangcheng. Lihat siapa yang berani menindasmu lagi. Oke, Ada seseorang lagi yang kembali juga. siapa? Tak usah kau pikirkan ini kejutan. Semuanya sudah siap, ayo pergi. Woi, Ada apa? barang-barang peninggalan ibu. Ku tinggal di suatu tempat. Aku harus kembali dan mengambilnya. Tidak apa-apa. Saya akan menelepon seseorang untuk mengambilnya. Tak perlu, aku akan pergi sendiri. Oh, cepat juga baliknya. Nggak tahu malu. Ibu Fuyu. Kak Ipar, dia pasti balik lagi. Dia bukan apa-apa tanpa keluarga Fu kita. Ketawa apa kau? Ku bilang ya, kalau kau sujud dan mohon sama kami sekarang, mungkin aku bakal biarin kau balik dan layanin kami. Keberuntungan semacam itu harus diserahkan pada perempuan jalang itu. Aku tak menginginkannya. Sisi itu perempuan baik-baik. Dia ngandung anak keluarga Fu kami. Nggak kayak kau. Bahkan belum tentu itu anak keluarga Fumu. Jangan jadi bodoh dan sok pahlawan. Perempuan jahat. Rasain, keponakanku nggak mau sama kau. Tolong, pahami. Akulah yang tak menginginkan keponakanmu. Jing Li. Yang Sisi. Kau lagi. Nak lihat apa kau bangunin Sisi? Minta maaf. Bibi, tak apa-apa. Kak Jing bahkan memberiku kamarnya. Bagaimana aku bisa menyalahkannya? Aku sangat berterima kasih padanya. Sisi pengertian banget. Begini baru menantu yang kuinginkan. Sisi, kau tampak begitu cantik hari ini. Kau sungguh membanggakan anakku. Kaulah yang paling cantik di sini. Hei, Bichen. Aku The cuma film was dandan dikit. translated Kok? Jangan and panggil aku bibi narrated lagi, by M. panggil aku Media. ibu. Oke, Ma. Jiang Li. Apa yang kau lakukan? Kita sudah bercerai. Kenapa kau terus menggangguku? Aku hanya ingin meminta maaf. Dulu saat kau di rumah kami, kau sangat menderita. Aku sudah memikirkannya. Apakah ada kesempatan bagiku untuk menebusnya padamu? Aku ingin kau menjauh dariku. Bisakah kau melakukannya untukku? Kau masuk dulu. Beberapa tamu VIP belum datang. Aku akan menyambut mereka. Di wilayah keluarga Jiang kami. Siapa yang berani mengganggumu? Kak, usir dia. Mengerti, Kak, jangan khawatir. Kenapa aku selalu bertemu? Kau, pembawa sial. Sial sekali. Kalung ini bintang Afrika Selatan dari Inggris. Mana mungkin kamu mampu beli? Harganya minimal 300 juta. Sisi, 300 juta. Dia tak akan mampu membelinya seumur hidup. Pasti palsu. Kalaupun dia ngeget Jing Han, cowok itu nggak bakal ngeluarin sepeser pun buat dia. Sudah selesai. Kalau sudah, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Jangan ganggu yang lain menonton pertunjukan. Bangga banget sama kursi VIP lo. Itu kan cuma hasil jual diri. Siapa bilang begitu? Dan apa urusanmu? Jangan merasa hebat hanya karena kau berdandan dan duduk di kursi VIP. Konser ini menampilkan musisi terkenal dunia. Tahu, orang udik, apa kau bisa memahaminya? Tidak seperti sisi kita yang telah belajar musik sejak kecil. Level 10 dalam piano. Kau cuma cocok main eru.
Untuk apa kau belaga? Ma, kalaupun aku belum kelas 10, aku masih jauh lebih baik daripada dia. Begitukah? Kalau begitu nanti akan kuberikan kesempatan padamu. Biarkan aku menyaksikan kemampuanmu. Baiklah, cukup ngobrolnya. Konser akan segera dimulai. Selamat datang semuanya di konser ini. Saya yakin ini akan menjadi pesta visual bagi Anda semua. Pertama, mari kita undang maestro piano kelas dunia kita, Gu Cheng, untuk membawakan kita penampilan Autumn Love. Itu kan cowok yang blind Jing Li kemarin. Dia ternyata pianis terkenal sedunia. Kamu bahkan tidak mengenalnya. Dia bukan hanya seorang maestro piano, tetapi juga pewaris Gu Corporation, keluarga terbesar kedua di Jingcheng. Maman. Konon, ini adalah penampilan pertamanya. Dalam 6 tahun sejak dia berhenti bermain, disiapkan khusus untuk seseorang yang dicintainya. Kita akan disuguhi sesuatu yang istimewa hari ini. Emang dia hebat apa? Cuma anak orang kaya. Nggak kayak Kak Fu yang ngandelin kemampuan sendiri. Disiapkan khusus untuk seseorang yang dicintainya. Mungkinkah untuk Jiang Li? Tuan Gu, karya Autumn Love ini, apakah Anda sengaja memilihnya sebagai karya yang belum Anda mainkan selama 6 tahun? Adakah makna yang lebih dalam? Karya ini, gue dedikasikan buat seseorang di sini, yaitu Jiang Li. Kita udah 6 tahun gak ketemu. Dia juga udah ngalamin banyak hal. Yang mau gue bilang, mulai sekarang, gue gak bakal biarin siapapun nyakitin dia lagi. Pamer kemesraan. So sweet banget. Ya, tapi siapa Jiang Li ini? Di antara sosialita Jiangcheng, aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Dia mantan menantuku. Bukan selebriti, cuma orang udik. Pakaiannya terlihat mahal. Dia sepertinya bukan dari desa. Bajunya dia dibelikan untuknya oleh kekasih lain, Jing Han. 2 kekasih. Dan keduanya berasal dari keluarga paling terkemuka pertama dan kedua di Jiangcheng. Apa istimewanya wanita ini? Cukup bergosip di belakang orang. Menjijikkan sekali. Selanjutnya, gue mau undang Jiang Li ke atas panggung buat main satu lagu. Tepuk tangan buat dia. Ciu, Jiang Li, kita lihat bagaimana kau mempertahankan sandiwaramu sekarang. Orang udik main piano, mempermalukan dirinya sendiri di depan banyak orang. Kalau begitu izinkan aku mempermalukan diriku sendiri. Aku akan memainkan Rachmaninov S, konser piano no. 3. Ini salah satu dari 10 karya piano paling sulit di dunia. Jiang Li, kau tahu apa yang kau lakukan? Pamer dia. Apa kau pikir semua orang di sini bodoh? Namun, aku ingin mengundang seseorang untuk bermain denganku. Yang Zizi, naiklah ke atas. Ini menantuku. Level 10 piano. Sombong sekali. Dibandingkan denganmu, kemampuanku lebih dari cukup. Kalau begitu biarkan aku mengalaminya. Bisakah Yang Zizi memainkannya? Ini mengerikan. Benar kan? Dibandingkan dengan Jiang Li, ini seperti tingkat TK. Kelas 10 piano ya? Sungguh lelucon. Jiang Li sebenarnya tidak bermain. Dia memainkan track latar. Ini piano concerto nomor 2, yang bahkan lebih sulit. Memainkan seperti ini, setidaknya mendekati level master. Bagaimana dia bisa main piano?
Kenapa aku tak pernah tahu? Mustahil, dia cuma orang udik. Bagaimana mungkin dia punya kesempatan untuk belajar? Nona Yang memfitnah seseorang karena kau tak bisa mengalahkannya. Cukup memalukan, bukan? Sisi adalah pewaris keluarga Yang. Dia belajar piano sejak kecil. Dia hanya sedikit kaku. Apa yang grup sehebat itu? Aku belum pernah mendengarnya. Kurasa mereka jual biskuit. Benar-benar memalukan. Tapi dengan kesempatan ini, aku ingin melamar Fuyu. Aku harap semuanya akan memberi kami restu mereka. Aku paling benci diancam. Di antara kita berdua, kau terlalu banyak berpikir. Jing Li, ini semua salahmu, aku dipermalukan hari ini. Kalau tidak, Kak Fu tidak akan menolak lamaranku. Kak Fu cepat atau lambat akan menjadi milikku. Apa maumu? Cara kau bermain piano sangat indah. Tapi kenapa aku belum pernah melihatnya? Jika itu yang ingin kau bicarakan, aku tak mau dengar pergi. Ada apa? Pergi berkencan dengan Gu Chen. Sudah berapa kali kukatakan padamu, kita sudah selesai. Bukan urusanmu. Aku bukan mainanmu. Untuk diambil saat diinginkan. Dan dibuang saat tidak. Sepertinya kau sudah menempel pada baik Yang Han maupun Gu Chen. Kau meremehkanku sekarang, Ye. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Jiang Han yang membelikan gaun ini untukmu, kan? Jadi bagaimana kalau dia melakukannya? Gu Chen di depan semua orang bilang dia akan melindungimu. Kau sangat bahagia, kan? Apa yang ingin kau katakan? Aku hanya ingin melihat siapa di antara dua orang ini yang membuat kita bercerai. Perceraian kita tidak ada hubungannya dengan siapapun. Aku muak padamu. Selama 5 tahun kita bersama, apa aku pernah menganiayamu? Kau punya makanan dan minuman di rumah, dan aku bahkan memberimu pekerjaan. Bukankah hidup anak itu bagus? Kau malah mengejar pria lain, dan kau mengejar dua sekaligus. Itu sama saja jadi perempuan murahan. Aku memang jalang. Siapa jalang sebenarnya di sini? Siapa yang menghamili selingkuhannya? Dan siapa membawa pulang selingkuhannya untuk mempermalukanku? Bukan begitu. Alasan aku tak menyentuhmu adalah Fuyo, tolong jangan pergi, oke? kau terlihat sangat menyedihkan seperti ini. Terima kasih telah menyelamatkanku waktu itu. Aku akan membalas budimu seumur hidupku. Jadi kau selalu berpikir aku yang menyelamatkanmu. Saat perusahaan membaik beberapa tahun lagi, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Jika kau ingin pergi, aku akan membiarkanmu pergi. Baiklah. Aku tak mau dengar. Tapi aku belum menandatangani surat cerai. Aku masih suamimu. Apa maumu? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pulanglah bersamaku. Akan kukatakan sekali lagi. Kita sudah berakhir. Baiklah. Kalau begitu, aku tanya, kenapa keluarga Jian membatalkan semua pesanan dan kerjasama? Apa kau pelakunya? Kau tahu betul betapa pentingnya pesanan ini bagiku. Kau berani sengaja membalas dendam padaku? Ini alasan sebenarnya kau datang padaku, kan? Bukan? Aku tak tertarik untuk membalas dendam padamu. Kau tak berarti bagiku. Tak berarti? Tak berarti. Begitu kan? Tepat. Aku tak percaya padamu. Bukankah kau bilang kau tak pernah menyentuhku? Akan kupuaskan kau sekarang. Bagaimana aku bisa menikahi orang sepertimu? Lalu kau ingin menikahi siapa? Gu Cheng atau Jiang Han? Fuyo, kau tak mengerti apa-apa. Masih sok benar. Cepat tanda tangani surat cerainya. Kalau tidak, aku akan mengambil tindakan hukum. Kuharap kau tak akan menyesali ini. Aku hanya akan menjadi lebih baik setelah meninggalkanmu. Aku tak akan menyesalinya. Ini toko gaun pengantin lamaku. Wah, lihat semua dekorasi di sini. Persis sama seperti sebelumnya.
kau masih akan menjadi manajernya. Jetty, apa kau menyukainya? Benar-benar tidak berubah sedikit pun. Aku suka. Terima kasih, Fir. Membuka toko gaun pengantin selalu menjadi impianku. Aku masih berpikir, suatu hari aku bisa memakai gaun pengantin yang kurancang sendiri dan menikah. Sudahlah, suatu hari nanti kau pasti akan memakai gaun pengantin rancanganmu sendiri dan menikahi pria yang benar-benar mencintaimu. Dan aku punya firasat, itu akan segera terjadi. Serius? Kenapa aku selalu bertemu denganmu, pembawa sial? Kemanapun aku pergi? Nenek sihir tua, kenapa kau mengutuk begitu melihatku? Kau ngerti maksudku? Kan, Bibi sedang mengomeli mantan keponakan iparnya. Ada masalah dengan itu. Oh, Jetty, kau mantan tante mertua jahat Jiang Li. Jetty, kau selingkuhannya. Siapa yang kau sebut pelakor? Sisi adalah keponakanku yang sah. Baik hati dan sopan. Tidak seperti beberapa orang, main-main setelah bercerai. Terserah kau mau pikir apa. Ini toko saya. Apa yang kau lakukan di sini? Memilih gaun pengantin, tentu saja. Keponakanku dan Yi akan segera menikah. Pernikahan. Maaf bikin keributan. Tapi mumpung ada kesempatan ini, aku ingin melamar Fuyu. Aku harap semua orang bisa memberi kami restu mereka. Karena kau sudah menerima lamaran yang Zizi, kenapa kau tidak mau menandatangani surat cerai kita? Fuyu, apa yang kau coba lakukan? Ada apa? Masih terobsesi dengan Fuku? Kau punya banyak kekasih. Tidakkah kau puas? Aku tidak tertarik dengan Fugegemu. Dan kau bisa memilih gaun pengantin. Tapi bukan di toko saya. Jangan kepedean. Tempat ini punya gaun pengantin merek ternama. Bernilai setidaknya 200 juta. Bisakah orang miskin sepertimu mampu di tempat ini? Betul. Kau paling banter cuma pelayan. Sok Jati pemiliknya. Mukanya lebih tebal dari tembok kota. Orang bodoh dan sombong sepertimu sudah jarang terlihat akhir-akhir ini. Hai, cepat kemari. Jiang Li sedang diganggu dua hama. Jiang Li, temanmu sedang pamer. Bahkan tahu cara memanggil bala bantuan. Sisi, jangan bicara dengan mereka. Suruh Satpam tangkap mereka. Baik, Bibi. Aku akan segera menelepon seseorang. Satpam, ada 2 orang gila di sini. Usir mereka. Coba aja kalau berani. Kalau gue gak datang, lo udah berani macam-macam sama orang gue. Gucang membeli tempat ini. Semuanya persis sama seperti sebelumnya. Penuh perhatian, kan? Bukankah kau yang membelikan ini untukku? Oh, aku cuma pekerja rendahan. Mana mungkin aku mampu membeli tempat seperti ini? Tentu saja, ini tuan muda Gu kita, yang semakin memanjakanmu. Semua barang di sini mahal. Kalau nggak mampu, mending pergi. Kalian tidak berhak mengusir kami. Kami VIP di sini. OMG. Gak lagi. Bisa pergi sekarang? Hei, aku setuju dengan pria ini. Kita bisa bicara. Bibi, lihat mereka menindas kita. Beraninya kau menggunting kartu J kami. Lebih baik kau tutup tokomu. Ini toko lo. Lo yang putusin gimana ngadepin dia. Kau tidak hanya merusak bajuku, masih mau memukul orang. Ku bilang ya, gaun pengantin ini koleksi musim semi Vivian. Harganya 30 juta. Buatan tangan. Kau bayar. Atau kau masuk penjara. 30 juta pantatku. Aku nggak akan bayar sepeser pun. Baiklah. Bersiaplah untuk masuk bui. Anda dicurigai merusak properti orang lain. Silakan ikut kami. Mereka merusak kartu kami duluan. Ya, mereka yang mulai. Mereka yang seharusnya ditangkap. Pak polisi. Maaf, kartunya patah. Gue ganti. Kau, Tunggu. Kak Fu. Bibi cuma gak sengaja merusak gaunnya. Dan Jingling gak mau melepaskannya. Benar, keponakan. Mantan istrimu jahat. Dia tidak ingat betapa baiknya keluarga Fu padanya.
Tidak hanya itu. Dia bekerja sama dengan kekasihnya untuk menindas Bibi dan aku. Dia bahkan mengancam akan menangkap Bibi. Jiang Li, benarkah itu? Kau selalu percaya apapun yang mereka katakan. Bagaimana jika ku katakan, mereka yang mulai? Apa kau akan percaya padaku? Apa kau percaya? Kau tak bisa percaya padanya, kata-kata sayang kecil ini. Ya, mereka yang mulai duluan. Merekalah yang harus ditangkap. Diam kalian semua. Gue tanya, lo ngerusak bajunya apa kagak? Jadi bagaimana kalau aku melakukannya? Minta maaf Ji sama Jiang Li sekarang. Minta maaf padanya. Mimpi saja. Aku menyesal terlalu baik padanya. Sekarang dia berani melecehkanku. Baik padaku. Aku mencuci baju, memasak makananmu. Bahkan mengambilkan air untuk kakimu. Aku bahkan mencuci pakaian dalam dan kaos kaki keponakanmu. Dan itu disebut baik. Dia ngomong yang benar, kok. Dia hanya menuangkan segelas air untukku. Bukankah itu tugasnya melayaniku? Itu tugasnya. Baiklah, aku tidak akan berdebat dengan orang yang memutarbalikkan fakta. Pak polisi, bawa mereka pergi. Jiang Li, lo nggak bisa gini. Dia tanti lo, astaga. Jangan kelewatan. Gimana beres? Aku keterlaluan? Baiklah. Aku akan melepaskan mereka. Kau ikut aku ke biro urusan sipil sekarang dan bercerai. Aku akan membiarkan ini berlalu. Jika kau melakukannya. Segitu ngebetnya lo cerai dari gue. Tentu saja. Ya udah. Gue kabulin deh. Kantor resolusi perceraian. Aplikasi perceraian. Lo udah mikir buat NJ. Yakin mau cerai dari gue? Tentu saja. Benar-benar yakin. Cepat dan tanda tangani. Lo merencanain buat nikahin gue. Sekarang susah payah mau cerai dari gue. Jiang Li, gue nggak ngerti apa mau lo. Dulu aku mencintaimu sepenuh hati. Aku selalu berharap suatu hari nanti, kau akan perlahan menerimaku. Tapi memikirkannya sekarang, aku benar-benar buta. Nikahin gue? Separah itu, ya? Ya. Jangan munafik. Yang Zizi sudah mencoba gaun pengantin. Kalian berdua akan segera menikah. Kenapa kau tidak mau tanda tangan sekarang? Bukan begitu, gue sama yang si sentuh nggak. Aku tak ingin mendengar penjelasanmu. Cepat dan tanda tangani. Gue kasih lo kesempatan terakhir. Asal lo balik lagi. Kita masih bisa hidup tenang. Soal 2 tahun itu, gue bisa lupain. Gue anggap aja yang lalu biar berlalu. Baiklah. Karena kau sangat penasaran tentang hubunganku dengan mereka, maka akan kukatakan padamu. Gu Cheng dan aku tumbuh bersama. Teman masa kecil. Hubunganku dengan Jiang Han bahkan lebih intim daripada yang bisa kau bayangkan. Maksud lo? Lo sama Jiang Han tidur bareng? Ya. Dan kami tidak hanya tidur bersama sekali. Lo? Juga. Dia jauh lebih lembut dan perhatian daripada kau. Dia tidak hanya memasak, tapi dia juga menyuapiku sendiri. Dan kami setiap hari. Udah, jangan diterusin. Jiang Li, gue nggak nyangka lo cewek murahan. Keponakan, akhirnya kau menceraikan wanita itu. Coba kulihat surat cerainya. Jadi, kapan kau akan menikahi Zizi? Aku menunggu cicit. Katakan saja. Dan aku akan mengurus sisanya. Aku jamin pernikahanmu akan spektakuler. Jangan diungkit-ungkit lagi. Kak Fu, apa maksudmu? Bukankah kau sudah bercerai dari Jiang Li? Berapa lama kau ingin aku menunggu? Gue nggak pernah bilang mau nikahin lo.
Apa maksudmu? Sisi hamil anakmu. Kau harus menikahi. Lo belum bilang ke tante soal keguguran lo. Aku belum memberitahu mereka. Aku takut mereka tidak akan bisa menerimanya. Cucunya sudah tiada. Lo tahu kan ini cucu siapa? Lo tahu kan itu anak siapa? Kak Fu, tolong jangan beritahu mereka. Kalau tidak, aku tidak akan bisa tinggal di Tokyo. Kau berjanji pada Li Xiang kau akan menjagaku. Lagi pula, dia meninggal karenamu. Li Xiang itu kakak gue. Gue bakal tepatin janji gue ke dia. Tapi gue kasih tahu ya. Biarin gue nikahin lo. Ogah. Sisi, jangan khawatir. Dia baru saja bercerai. Suasana hatinya mungkin sedang buruk. Ku bilang aku akan menyuruh keponakanku aku akan memastikan dia menikahimu. Bibi, Kak Fu, pasti nggak mau nikah sama aku gara-gara perempuan itu, Jing Li. Nggak mau nikah sama aku gara-gara dia. Bibi punya rencana. Jiang Li, si perusak rumah tangga, 6 tahun lalu memaksa keluar. Cinta pertama CEO Fugro untuk menikah dengan keluarga kaya. Sayang sekali dia tidak bisa hamil selama 6 tahun. Bahkan selingkuh dengan pria lain. Diusir oleh keluarga Fu. Jiang Li tak berubah, memakai kecantikannya untuk menjerat banyak pria. Dia tak hanya menjerat maestro piano Gu Cheng, tapi juga menjerat Jiang Han. Jiang Han mengeluarkan mayat itu lagi untuk mendapatkan posisi puncak di perusahaan. Jiang Li, bukankah dia ketua yang baru diangkat? Pantas saja dia jadi ketua di usia muda. Ternyata begini caranya dia naik jabatan. Memang begitulah kenyataannya. Skandal perselingkuhannya lebih dramatis daripada film. Jiang Li, oh Jiang Li, dasar perempuan jalan. Jadi begitu caramu mencapai puncak. Kalau bukan, karena kau, posisi ketua itu akan jadi milikku. Lihat bagaimana saya menanganinya. Pada ngeliatin apa sih kalian? Lagi ngeliatin apa sih? Kagak ada kerjaan apa kalian? Bubar-bubar. Masih ngeliatin juga? Ya, balik kerja sana kalian semua. Balik kerja. Siapa yang masang sampah ini? Omong kosong lulu. Sayang, ini jangan-jangan kerjaan Fuyu. Ini terlalu rendah. Dia lagi nyoba ngancurin kamu. Seharusnya bukan dia. Dia tidak akan merendahkan diri serendah ini. Jangan-jangan yang Zizi sama nenek sihir itu. Tunggu aja. Gue bakal cari orang buat ngurusin mereka. Tunggu, jangan pergi dulu. Kita tidak punya bukti. Kita tidak mau mereka balik menyerang kita. Ku dengar, besok ulang tahun yang Zizi. Aku sudah menyiapkan kejutan besar untuknya. Besok, kita akan memberikan kejutan ini padanya. Oke. Bu, ibu pintar sekali. Reputasi Jiang Li sekarang hancur. Kita lihat bagaimana dia bertahan di Jiang Corporation. Mengeluarkannya dari keluarga Jiang hanyalah permulaan. Mengeluarkannya dari Tokyo adalah tujuan sebenarnya. Dengan begitu, dia tak akan ada di sekitar sini untuk menacaukan pernikahanmu dan anakku. Terima kasih, Ma. Aku pasti akan menjadi menantu yang baik untukmu. Bagus. Itulah menantu kesayanganku. Aku tak sabar menunggu menikah dengan keluarga kami dan segera memberiku cucu. Nyonya Chen, saya dengar soal mantan menantu ibu. Kok bisa dia jadi orang kaya gitu? Ya. Nona yang adalah putri kesayangan keluarga yang terhormat. Dan Tuan Muda Fu. Mereka adalah pasangan yang serasi. Memang, Nona yang itu juga cinta pertama Tuan Muda Fu. Mereka bahkan punya anak barengan. Kisah cinta sejati, ditakdirkan untuk akhir yang bahagia. Tos! Jiang Li, apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk merayakan ulang tahunmu tentu saja. Mengenai hadiahmu, MBH, kami merasa jijik. Keluar, kamu tidak diterima di sini. Terburu-buru sekali mengusirku. Mungkinkah kau telah melakukan sesuatu yang memalukan? Kenapa aku harus malu? Jangan bicara omong kosong. Aku bicara omong kosong. Siapa yang sebenarnya bicara omong kosong di sini? Fitnah dan pencemaran nama baik. Biarkan semua orang melihat. Dan kebenaran akan terungkap. Jian Li, apa maksudmu dengan ini? Apa yang kau coba lakukan? Saya pengacara Nona Jian. Saya yakin Anda semua telah mendengar cukup banyak rumor yang memfitnah Nona Jian. Saya di sini hari ini untuk mengklarifikasi beberapa hal. Ini adalah jadwal tugas Nona Jian di kediaman Fu. Yang ini adalah jadwal tugas pengasuh keluarga Fu. Silakan lihat. Menurut investigasi saya, beban kerja harian Nona Jian lebih berat daripada pengasuh. Ini sudah terjadi selama 5 tahun. Bu Chen, benaran? Nih,
Nyonya muda keluarga Fu, hidupnya lebih buruk dari pembantu. Semua yang kukatakan adalah fakta. Pengasuhmu bisa bersaksi. Jian Li, kau numpan hidup di keluarga Fu, kau berpakaian dengan baju keluarga Fu, dan kau merasa dirugikan karena melakukan beberapa pekerjaan rumah. Membuat keributan seperti itu hanya karena masalah kecil. Nona Jiang tahu kau akan memutarbalikkan kebenaran. Jadi dia menyiapkan ini. Ini 5 tahun. Pernyataan kontribusi Nona Jiang terhadap pendapatan perusahaan. Dalam penyelidikanku, Nona Jiang telah lebih dari 5 tahun menghasilkan 200 juta pendapatan untuk perusahaan. 200 juta. Jiang Li dengan patuh melayani ibu mertuanya di rumah dan membantu suaminya mengelola perusahaan di luar. Menolak menantu perempuan sebaik itu. Bener banget, saya juga mikirnya keterlaluan. Jangan dengarkan obong kosongnya. Itu semua palsu. Aku bisa menanggung tanggung jawab hukum atas setiap kata yang kukatakan. Nyonya Chen, beranikah kau? Nona Jian telah berkontribusi begitu banyak untuk keluarga Fu. Nyonya Chen, kau pernah mengobrak-abrik toko gaun pengantin Nona Jian. Ibuku tidak sengaja melakukannya. Jangan fitnah kami. Lagi pula, bukankah Kak Fu sudah memberimu kompensasi? Apalagi yang kau inginkan? Aku ingin bertanya, akankah kau berhenti? Aku melepaskanmu terakhir kali. Kenapa kau memprovokasiku lagi? Dan sekarang kau memprovokasiku lagi. Menggantung spanduk di perusahaan, menyebarkan rumor, dan memfitnahku. Kami tidak. Kau tidak punya bukti. Jangan coba-coba menjebakku. Tahu kau akan menyangkalnya. Ini video pengawas dari Jiang Corp. Kalian berdua di tengah malam mengendap-endap memasang spanduk. Terekam kamera. Hah? Aku jelas melihat tidak ada kamera. Benar. Perusahaanmu tidak punya pengawasan. Bagaimana kau tahu perusahaanku tidak punya pengawasan? Apa kau pernah ke sana? Aku belum. Kau pasti memalsukan videonya. Kita bisa meminta profesional memeriksa video ini. Maka kebenaran akan terungkap. Dua orang ini begitu tidak tahu malu. Kalian tidak bertingkah seperti mertua. Lebih seperti ibu dan anak. Hari ini ulang tahunmu. Aku akan memberimu hadiah besar lainnya. Dalam hal pemalsuan, tak ada yang bisa menandingimu Yang Yi. Kau Yang Yi. Bahkan berani memasukkan anak. Kau memfitnahku. Sisi, apa yang dia katakan? Apa maksudmu memasukkan anak? Jiang Li. Maksud lo apa? Yang Sisi tidak pernah hamil. Anak dan pendarahannya. Semuanya dibuat-buat. Aku menyuap dokter itu. Dia tidak akan mengkhianatiku. Jiang Li tidak bisa membuktikan apapun. Kalau begitu, aku akan mengambil kesempatan ini untuk memberitahu Chan Lihua tentang kegugurannya dan menyalahkan Jiang Li. Bu, aku tidak ingin memberitahumu. Tapi aku kehilangan bayinya. Apa cucuku hilang? Mami, tenang dulu. Anaknya Zizi beneran udah nggak ada. Tapi anak itu. Kak Fu, jangan lupa janjimu. Jangan mempermalukanku di depan semua orang. Jangan membuatku kehilangan muka. Jian Li, dasar perempuan jahat. Kau menyebabkan Sisi keguguran. Cucuku yang berharga. Laporan pemeriksaan kesehatan. Laporan medis Sisi. Kenapa kau menunjukkan ini padaku? Ini adalah laporan medis bulanan Yang Sisi. Selama setahun. Dan catatan masuk rumah sakit. Mereka menunjukkan bahwa Yang Sisi tidak pernah hamil. Ini tidak mungkin. Kau tidak hamil. Lo bohongin gue. Kak Fu, dengarkan aku. Kalau bukan karena bayi itu, gue nggak bakal ngurusin Elo. Tapi bukankah lebih baik tanpa anak? Cuma kita berdua. Udah cukup. Maafin aku. Aku nggak sengaja, tapi aku janji. Kalau Abang Fu nikahin aku bakal kasih mama cucu dalam setahun. Sisi, bagaimana kau bisa membohongiku tentang seorang cucu? Jangan membuatku malu. Jika bukan karena Jian Li gagal mengandung anak setelah 5 tahun, bagaimana mungkin aku mengusirnya dan menikahimu? Ternyata menjadi menantu keluarga Fu hanya soal menjadi mesin pembuat anak. Ya ampun, untungnya Jiang Li kesayangan saya berhasil cerai dan ninggalin keluarga Fu. Kalau enggak, dia bakal menderita seumur hidup. Ini semua salahmu. Kau sudah menghancurkan segalanya. Ini semua gara-gara kamu. Kamu pelakor. Dan anaknya ternyata palsu. Cih, bego banget. Kalian semua memprovokasiku. Jadi jangan paksa aku untuk membalas. Seseorang bawa mereka ke kantor polisi. Kau memfitnah.
dan mencemarkan nama baikku. Menuduhku ikut campur dalam pernikahan orang lain. Kau bisa menceritakan kejahatan ini satu persatu di kantor polisi. Lihat berapa tahun kau akan dipenjara. Terakhir kali kau menggunakan perceraian sebagai senjata, dan aku melepaskan mereka. Kali ini kau memainkan kartu emosional lagi. Memintaku untuk melepaskan ibumu. Artinya, apapun yang mereka lakukan padaku, betapapun berlebihannya, aku harus memaafkan mereka. Benarkah? Bukan itu masalahnya. Gue bisa ganti rugi semua yang lo alamin. Jangan lupa, kita sudah bercerai. Dan aku tidak butuh kompensasimu. Ya udah. Gimana kalau nyokap gue yang minta maaf ke lo? 5 tahun terakhir ini, aku telah menanggung hinaan dan kutukannya. Itu bukan sesuatu yang bisa diperbaiki dengan permintaan maaf sederhana. Kesalahan harus dihukum. Bawa mereka pergi. Jian Li, kau benar-benar berani menangkapku. Hei, jangan sentuh aku. Aku nggak akan pergi. Makasih, Bang Fu, udah nolongin aku. Aku tahu, kamu bakal maafin aku. Gue nolongin lo, bukan karena gue maafin lo, tapi karena gue janji sama kakak gue, buat jagain lo. Kenapa sih kamu terus-terusan nekenin ini? Kita kan cinta monyet dari orok. Jangan-jangan sekarang kamu. Jangan disebut-sebut. Gue nerima lo lagi, murni karena kakak gue. Tapi gue nggak nyangka lo sampai ngebully Jiang Li bareng nyokap gue. Aku enggak. Dan apa kamu nggak cinta sama Jing Li? Selama 5 tahun ini, kamu nggak pernah nyentuh dia. Kenapa sekarang kamu malah belain dia? Apa karena kamu mau cerai sama dia? Terus sekarang kamu nyesel? Gue nyesel apa enggak? Bukan urusan lo. Kalau lo butuh duit, gue bisa kasih. Tapi dalam 3 hari, lo harus cabut dari Tokyo. Bang Fu, apa kamu lagi ngusir aku? Apa kamu lupa? Kalau bukan karena Jing Li dulu, orang yang sama kamu, harusnya aku. Kamu udah jahatin aku dulu. Dan sekarang kamu mau sakitin aku lagi. Dulu gue suka sama lo. Tapi kedepannya sih Hoga. Dan alasan lo ninggalin gue. Sebenarnya apa sih? Lo tahu kan? Zi, kamu beneran mau keluar negeri? Ayah Fuyu baru aja meninggal. Dan perusahaannya diambang kebangkrutan. Kamu pergi sekarang, bakal jadi pukulan berat buat dia. Kamu kira aku beneran suka sama dia ya? Cowok tupu itu. Kalau dia bukan pewaris keluarga Fu. Aku juga ogah ngelirik dia. Sekarang bapaknya udah nggak ada. Dan perusahaannya hampir bangkrut. Kamu pikir aku bakal tetap nempel sama dia di masa susah? Nggak mungkin. Aku selalu mikir. Kamu beneran cinta sama Fuyu. Ingat ini. Di antara orang kaya, nggak ada cinta. Bang Fu, baru setelah beberapa tahun di luar negeri aku sadar. Orang yang beneran aku cinta itu kamu. Kalau nggak, mana mungkin aku balik. Gue udah males dengernya. Gue bodoh amat sama pikiran lo. Berhubung lo nggak hamil, gue nggak punya kewajiban buat ngurusin lo lagi. Angkat kaki dalam 3 hari. Pasti gara-gara Jiang Li. Tunggu aja. Gantang. Minum denganku. Nggak minat. Apa aku semenarik itu? Kamu sakit ya? Jijik banget sih. Kaulah yang sakit. Kau membosankan. Futua. Ku dengar. Mantan istrimu mengirim ibumu ke penjara. Bagaimana kau bisa menikahi wanita berbahaya seperti itu? Kenapa kau tidak memberitahuku di mana dia? Aku akan mengurusnya untukmu. Futua, berhenti minum. Karena kita semua di sini. Mari bersenang-senang. Santai. Lihat. Semua wanita cantik di sini. Sedang menunggu kau memikat mereka. Bukankah itu Dewiku? Dia berpakaian sangat seksi hari ini. Itu bini gue. Sayang, kamu cantik banget hari ini. Kita selfie, yuk. Lihat, ada 2 cowok ganteng. Gue nggak mau pacaran. Siapa juga yang mau ngomongin pacaran? Bercanda, kok? Lagian, aku harus seleksi pacarmu dulu. Di hatiku, cuma kamu dan Guceng yang cocok. Ini, bosen banget, sih. Gimana kalau kita pergi aja? Ada cowok ganteng. Ayo. Oke. Ya udah, ayo, pergi sana. Futua, kau mabuk.
Itu Dewiku. Bagaimana dia bisa menjadi istrimu? Ya, kejar dong. Aku tidak hanya akan mengejarnya. Aku akan menikahinya. Kau sudah bercerai, kan? Berbalik, jadilah pendampingku. Lihat, ini semua salahmu. Dewiku pergi. Halo. Bantu aku menemukan wanita bernama Jiang Li. Aku perlu tahu lokasinya sekarang. Kau, dari semua orang. Kau tuan muda terhormat dari keluarga Fu. Disiksa seperti ini oleh seorang wanita. Kenapa kau tidak memberitahuku namanya? Aku akan menyiksanya untukmu. Bagaimana? Nama istri saya adalah... Halo. Ketemu. Bagus. Aku segera datang. Istri gue namanya Jiang Li. Gue kasih tahu, ya, gue nemu tempat asyik lagi. Lebih banyak cowok cakep daripada tempat yang kemarin. Pikir. Udah berapa kali gue bilang? Gue beneran gak tertarik sama cowok ganteng. Xie Yujing, ada yang kirim bunga buat Anda. Jing Li, aku bakal di Tokyo beberapa hari lagi. Sampai jumpa, Gu Cheng. Ini si Gu Cheng. Kalau ada yang mau diomongin, ngapain pakai kartu segala? Kirim WeChat aja, kan? Bisa. Mana tahu dia ngirim bunga. Atau mau ngasih tahu sesuatu. Dan siapa yang ngirim ini? Dewi pujaan hatiku. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Kamu cantik banget. Jadi aku putuskan untuk jadi penggemar beratmu. Kuharap aku punya kesempatan untuk ngajak kamu makan malam kapan-kapan. Luffy. Ini si Luffy. Bukannya dia yang waktu kecil bilang kamu jelek dan gendut. Jelek dan gendut. Itu dia. Bunganya norak banget. Jijik. Masuk. Xie Yojien, aku perlu bicara denganmu. Bisakah kita bicara secara pribadi? Ada apa? Bilang, ini masalah serius. Sebaiknya jangan dibahas di sini. Bisakah kita pergi ke tempatku dan bicara empat mata? Jangan macem-macem. Ya, gue udah ngasih lo kesempatan 2 kali. 3 kali, lo abis. Ngerti? Xiao Jiang. Ini menyangkut informasi rahasia tentang pengembangan perangkat canggih. Ini juga melibatkan Chip Fu Corporation. Kayaknya si Liu Qiang ini belum kapok juga. Terserah, lihat aja trik apa yang mau lo mainin kali ini. Oke, gue setuju. Ke tempat lo, bukannya Tuan Liu bilang. Kita ngobrol di tempat lo, kok kita di hotel? Aku menginap di sini. Lagi pula, bukankah hotel lebih nyaman? Gue lihat, nggak ada orang di sekitar sini. Gimana kalau kita ngobrol di sini aja? Itu tidak pantas. Xie Yojien telah berbaik hati setuju untuk bertemu denganku. Mari duduk di tempat tidur dan mengobrol. Tidakkah kau menginginkan dokumen rahasia ini? Aku benar-benar penasaran ingin melihat apa yang kau mampu lakukan. Hingga membuat Jiang Han memberimu posisi ketua. Jiang Li. Ngapain lo di sini? Tuan Fu, karena kalian berdua sudah bercerai, kau seharusnya tidak keberatan. Pak Liu. Bapak tahu kan dia mantan istri saya? Nggak pantas kayak gini. Pantas atau enggaknya? Bukan urusan lo. Gue tahu lo banyak menderita di rumah keluarga Fu. Tapi lo nggak bisa ngerendahin diri lo kayak gini. Apa? Tidur sama dia sama aja gue ngerendahin diri sendiri. Gue ngelakuin ini atas kemauan sendiri. Bukan urusan lo. Kayaknya lo bener-bener putus asa dia. Gue nggak mau denger. Jelasin. Kita udah cerai sekarang. Apa yang gue lakuin? Bukan urusan lo. Ayo pergi. Jiang Li. Xiao Jiang, kau lolos dariku di KTV terakhir kali. Kali ini jika kau membuatku senang, aku akan memberimu dokumen chip rahasia Fu Group. Jadi, Tidakkah kau takut Jiang Han akan tahu? barang bekas. Apa kau benar-benar berpikir dia hanya setia padamu? Aku kepala divisi mesin canggih. Dan sekarang aku memiliki rahasia Fu Group di tanganku. Mana yang lebih penting? Xie Jiang tahu apa yang dia lakukan. Lo tahu? Nolong rahasia perusahaan. Itu ilegal. Apa kau pikir aku akan membiarkan orang ketiga tahu? Oh, iya. Dengan saksi dan bukti. Cukup buat masukin lo ke penjara.
Ada orang. Jabatan lo sebagai manajer umum grup Jiang sekarang dicabut. Gue ingetin, ya. Ngelecehin perempuan dan nyolong rahasia perusahaan. Cukup buat masukin lo ke penjara beberapa tahun. Maafin gue. Gue bilang gue udah ngerusak lo. Dengar kata-kata itu dari lo. Kayak lihat matahari terbit dari barat. Tapi, udah terlambat. Dokumen rahasia perusahaan lo. Mending lo simpen baik-baik sendiri. Tuan Fu, aku tidak menyentuh mantan istrimu. Orang lain memberiku dokumen-dokumen ini. Tolong jangan salah paham. Iya. Jelasin ke gue. Kamu luang beberapa hari ke depan, temenin aku belanja. Yuk. Oke. Tapi kamu kan baru-baru ini. Dewi, ini aku Luffy. Aku ingin mengajakmu makan malam waktu itu. Apakah kamu senggang hari ini? Luffy. Oke. Sampai jumpa nanti. Tapi gue bawa temen. Halo, kenapa kamu setuju makan malam sama dia dan ngajak aku juga? Gue mau dia tahu. Kalau gue cewek jelek, yang dijodohin sama dia waktu kecil, si itik buruk rupa. Sebenarnya ini bagus. Bilang semuanya sekaligus, biar dia nggak gangguin kamu lagi. Karena Jiang Li mengundang temannya. Aku akan mengundang si Futua. Biarkan dia bertemu Dewiku. Hei, Futua. Dewi pujaanku dan aku bertemu hari ini. Kalau kau senggang, temui aku. Udahlah. Gue nggak tertarik. Wah, apa kau ini teman? Ayo, cepatlah kemari. Aku akan marah kalau kau tidak datang. Dewi, akhirnya lo datang juga. Ini teman baik gue. Leifir. Halo. Ayo, silakan duduk. Dewi, aku tahu, mengaku di depan temanmu. Semua ini agak nekat. Tapi kau akhirnya memberiku kesempatan. Aku tak ingin melewatkannya. Oke, karena kamu suka banget sama kesayangan kita ini, aku bakal tanya beberapa pertanyaan. Tanyakan saja selama aku tahu jawabannya. Aku akan menjawab dengan jujur. Bagus. Pertanyaan pertama, apa kamu tahu kalau dia udah cerai? Aku tidak keberatan. Sama sekali tidak keberatan. Sang Dewi begitu cantik. Siapa yang begitu bodoh? Sungguh malang. Sebenarnya, aku juga pernah bertunangan. Tapi jangan khawatir, Dewi. Aku sudah memutuskannya. Ah, gitu? Kau tidak tahu, gadis yang kutunangi itu luar biasa jeleknya. Aku lebih baik melajang seumur hidup daripada menikahinya. Bagus. Soal ini, kuharap kamu pegang janjimu. Tentu saja. Terus pertanyaan kedua. Kamu mau tahu siapa mantan suaminya? Dia lumayan terkenal di Tokyo. Aku tak ingin tahu. Pasti dia buta. Untuk seorang dewi yang begitu sempurna, untuk menceraikannya. Sungguh, aku tidak mengenalnya. Jika aku mengenalnya, aku akan menghajarnya. Dia datang. Fu Yeo. Kemarilah. Kemari. Datang, biar ku perkenalkan kau. Ini dewiku. Jiang Li. Jadi, cantik kan? Futua. Meskipun dewiku mempesona, kau tak bisa hanya menatapnya tanpa bicara. Itu tidak sopan. Luffy, kamu emang tolol, ya? Kamu nggak sadar? Ceritakan apa? Apa maksudmu? Hei, adalah mantan suaminya. Apa? Futua, apa dia mengatakan yang sebenarnya? Kalian berdua. Aku. Futua, kau sudah bercerai dari Jiang Li. Jika kau berubah pikiran, kita bisa bersaing secara adil. Tidak. Gue nggak sanggup ngelayanin dua budak besar kayak kalian. Dan gue lupa bilang, gue yang dijodohin sama lo waktu kecil. Jadi dia cewek aneh yang lo omongin, ya? Dua orang. Satu buta. Dan yang satunya lagi tak punya hati. Bagaimana mungkin kalian berdua pantas untuk jengli kita yang berharga? Namun, kalian berdua tampak serasi.
Ayo pergi. Jiang Li, Sekarang lo ngapain lagi? gue kasih lo hak buat ngejar kebahagiaan lo sendiri. Tapi, boleh dong sisain tempat buat gue. Gue nggak pernah nyangka bakal dengar kata-kata kayak gitu dari lo, Tuan Muda Fu. Gue tersanjung. Aku serius. Gue kasih tahu sesuatu, deh. Gue nolak Luffy karena kesalahpahaman di antara kita. Tapi penolakan gue ke lo bukan cuma kesalahpahaman. Ini murni kebencian. Kita nggak bakal pernah bisa. Futua. Maksud Jiang Li. The film was translated Kau benar-benar and kalah. narrated by M Media. Jadi, masih adakah harapan untukku? Dewiku. Luffy, kenapa kau begitu gigih? Jiang Li kita yang berharga sudah menolakmu, kan? Luffy, gue udah jelasin. Gue nggak mau hubungan. Jadi berhenti buang-buang waktu buat gue. Dewiku, aku tahu. Menyebutmu orang aneh yang jelek, pasti membuatmu sangat marah. Aku mohon, jangan buat aku meninggalkanmu. Biarkan aku tetap di sisimu dan melindungimu dalam diam. Oke, hanya itu yang kuminta. Tunggu. Kalau lo ngomong gitu, lo nggak takut bikin Fuyu marah? Futua tidak tahu bagaimana menghargai dirimu. Dia tidak tahu bagaimana menghargai seseorang yang sesempurna dirimu. Ya, itu bukan salahku. Jiang Han. Kak, Adik kecil, ku dengar Fuyu mengganggumu lagi. Apa kau butuh aku turun tangan? nggak usah. Gue bukan anak kecil lagi. Gue bisa sendiri. Baiklah. Jadi, bagaimana kau akan menanganinya? Gue bakal nunjukin ke dia kalau gue bukan perempuan yang dulu bisa dia kendaliin. Bagus, ku dengar dia sedang berdiskusi bisnis dengan C.E. Oren akhir-akhir ini. Mereka berdua akan hadir di pesta dansa besok. Kebetulan aku punya 2 tiket. Makasih, Kak. Sayang, apa kau akan pergi ke pesta dansa besok? Apa kau butuh teman kencan? Kayaknya gitu, deh. Aku bisa pergi. Nggak usah repot-repot. Tidak masalah sama sekali. Aku bisa melakukannya. Gak usah repot-repot, tuanku. Lo siapa? Kau bahkan tidak mengenalnya. Kau telah membuang-buang waktumu di Jin Cheng. Dia adalah tuan muda dari Go Corporation. Dan seorang pianis terkenal di dunia. Dia juga milik Xiao Li. Bagus. Fei Er. Jangan ngomong sembarangan. Siapa yang bukan tuan muda? HMPH. Maestro piano. Jadi bagaimana? Benar. Gue sama 11 Li temenan dari kecil. Li. Dansa ini. Boleh gue temenin? Pilih Kak Guceng. Biar Luffy nggak gangguin gue lagi. Oke. Kalau begitu, terima kasih saudara Guceng. Terima kasih kembali, Luffy. Dewi. Begitu banyak orang mengejarmu. Fuyu baru saja pergi. Dan datanglah Guceng. Kapan giliranku? Baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku pergi dulu. Dah. Di Jenderal Ren, aliansi kuat antara kita berdua ini pasti akan di industri chip canggih, menciptakan revolusi teknologi baru. Tuan Fu masih muda dan berbakat. Halo, Jenderal Ren. Saya Cie Group Jiang Li. Itu Jenderal Jian. Sudah banyak yang kudengar tentangmu. Senang bertemu denganmu. Tuan Fu terlalu memuji. Saya dengar, Jenderal Ren dan Grup Fu sedang bekerja sama mengembangkan chip canggih. Saya ingin tahu, apakah Grup Jiang kami bisa mendapat kehormatan untuk berpartisipasi? Tuan Jiang, jangan-jangan kau kesini khusus untuk mengganggu kerjasama antara aku dan Jenderal Ren. Kau terlalu berlebihan, Jenderal Fu. Grup Jiang kami hanya berpartisipasi, bukan menggantikan. Juga, kami bersedia menanggung 60% dari risiko yang sesuai. Situasi yang saling menguntungkan seperti ini
Kenapa tidak? Tuan Jiang sungguh fasih. Cuma beberapa patah kata, dan kau sudah membuatku tertarik untuk bekerja sama. Bagaimana menurutmu, Jenderal Fu? Tidak juga. Jenderal Fu tidak setuju. Mungkinkah karena hubungan masa lalu kita? Wanita kecil sepertiku bisa melupakan dendam masa lalu. Jenderal Fu, pria dewasa. Kenapa kau begitu plain-plain? Aku cuma... Begini saja, mari kita adakan kontes minum. Jika aku mengalahkanmu, kau setuju dengan kerjasama ini? Dengan toleransi alkoholmu yang rendah, kau mabuk setelah 2 gelas. Tidak aman bersosialisasi di luar. Jangan Film was bersosialisasi lagi mulai translated sekarang. and Kau dengar aku. narrated by M Media. Ya, suamiku. Minum dengan seorang wanita. Kurasa itu tidak adil. Aku tidak akan minum denganmu. Aku akan minum dengannya. Boleh. Silakan. Ayo. Pemenangnya sudah ditentukan. Jenderal Fu, Anda sudah kalah. Aku masih bisa minum. Jenderal Fu sudah mabuk. Itu berarti saudara Gu Cheng menang. Jenderal Ren, tolong jadi saksi kami. Kerja sama kita sekarang telah terbentuk. Saudara Gu Cheng, ayo pergi. Oke. Aku pernah ke sana. Kalau tidak, apa kau akan membiarkannya minum sendirian dan membuat Gu Cheng minum seperti itu? Saudara Gu Cheng, terima kasih untuk hari ini. 5 tahun. Lo gak berubah sama sekali. Masih cantik. Saudara Gu Cheng, kau mabuk? Cuman agak teler. Agak panas. Dim dulu. Akhirnya gue nungguin elo. Akhirnya gue nungguin elo. Hei, apa yang sedang kau pikirkan? Begitu asyik melamun, kenapa wajahmu memerah? Tidak apa-apa. Konferensi pers akan segera dimulai. Bisakah kau merapikan rambutku? Oke. Konferensi pers. Ma, kok Jingli ada di sini? Apalagi di sebelah Abang Fu. Memang benar. Pembawa sial ini. Aku tidak percaya. Anakku tidak bisa menyingkirkannya. Selamat datang semuanya. Di konferensi pers ini, saya umumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Jiang Corp akan resmi bergabung dengan proyek penelitian chip kami. Apa? Bukankah kita sudah membatalkan kolaborasi kita dengan Jian Corp? Bagaimana mungkin Jian Li mewakili Jian Corp di acara ini? Si rubah Jiang Li itu beneran nempel sama pengaruh Jing Han. Kalau enggak, mana mungkin perempuan cerai kayak dia bisa datang ke acara begini? Tepat sekali. Aku sarankan kalian berdua menjaga mulut kalian, jaga kebersihannya.
baru keluar dari penjara dan ingin kembali, ya. Siapa yang berani bilang aku baru keluar dari penjara? Anjing gila, jangan bicara omong kosong. Berhenti, kalian berdua belum puas di penjara. Masih mau berkelahi. Kalau kalian tidak dididik dengan baik di penjara, kembali dan belajar lagi. VR, jangan hiraukan mereka. Keluarlah denganku. Ma, kita nggak bisa diem aja. Siapa The film ini? was translated Lihat semuanya. and narrated Lihat. by M Media. Bukankah ini CEO Jiangli? Kenapa dia punya banyak sekali foto pribadi dengan Jiang Han? Apa benar rumor kalau Jiangli menempel pada Jiang Han? Ih, kita sangat pintar. Dari mana kau mendapatkan foto-foto ini? Aku udah ngerasa ada yang nggak beres di antara mereka dari dulu. Jadi aku sewa detektif swasta buat buntutin mereka. Fantastis. CEO Jiang, apa hubunganmu dengan Jiang Han? Apakah benar seperti yang dirumorkan? Siapa yang mengirim ini? Tunjukkan dirimu kalau kau berani. Apa pentingnya siapa yang mengunggahnya? Kurasa kau mempostingnya dengan sengaja. Jangan fitnah aku. Kamu punya bukti. Lagian, yang paling penting sekarang, bukan jelasin foto ini. Aku tidak punya apa-apa untuk dijelaskan. Jadi kamu ngaku. Benar. Apa maksudmu? Kau benar-benar berselingkuh dengan Jiang Han, begitukah? Jika kau tidak menangani masalah ini hari ini, kerjasama kita batal. Baiklah. Saya akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Jing Li. Kali ini aku bakal hancurin kamu. Hubunganku dengan Jiang Han memang sangat dekat. Foto-foto ini juga asli. Tapi, hubungan kami tidak seperti yang digosipkan. Kami adalah saudara kandung. Saudara kandung, kau sudah menikah dengan Gul selama 5 tahun, dan tidak pernah menyebutkan ini. Kamu gila ya? Kalau Jing Han itu kakak kamu, berarti kamu kan anak orang terkaya. Betul. Aku putri orang terkaya di dunia. Kamu Andeso nggak punya orang tua. Lucu banget. Kalau kamu anak orang terkaya, aku bakal sungkem sama kamu. Bagus, itu yang kau katakan. Kamu Andeso nggak punya orang tua. Kocak banget. Siapa bilang aku tak punya orang tua? Saudara-saudara, kenapa kalian di sini? Konferensi pers hari ini. Kami di sini untuk mendukungmu. Ini terlalu mencolok. Saudara-saudara, Dia tadi memanggilmu apa? Kak, mungkinkah? Dia benar-benar putri orang terkaya di dunia. aku nggak tahu, Ma. Kok bisa begini? Jing Li kita yang berharga, menikah dengan keluargamu selama 5 tahun, bekerja keras, dan semua yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah hinaan dan tuduhan palsumu yang tak berujung. Baiklah, hari ini kita berhenti berpura-pura. Kartunya ada di atas meja. Jiang Li, apa kau benar-benar pewaris keluarga Jiang? Bukan pewaris keluarga Jiang. Apa kami akan ada di sini? Berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan dariku? Mulai hari ini, entah di Jiangchen atau Tokyo, siapapun yang berani mengusik IR, sama saja mengusik keluarga Jiang kami. Betul sekali, mengusik keluarga Jiang. Apa kau tahu akibatnya? Bukankah kau baru saja bilang, jika Jing Li adalah pewaris keluarga Jing, kau akan berlutut dan bersujud? Eyo. Tak tahu malu. Tapi tak masalah. Selama kau mengakui foto-foto itu milikmu, aku akan melepaskanmu. Kami tidak merilisnya. Jangan bicara omong kosong. Begitukah? Kita akan memeriksa rekaman pengawas. Berani kau? Minta maaf sama Jiang Li. Bang Fu, Mama udah tua. Dia nggak bisa masuk penjara lagi. Badannya nggak kuat. Kalau begitu jangan bersikap seperti itu. Minta maaf sekarang. Kalau tidak, aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Maafkan aku. Aku tak butuh permintaan maafmu yang tak tulus. Baiklah, kalau begitu. Cip Canggih. Aku bersedia mentransfer 10% saham kepadamu. Bebaskan ibuku. Kau benar-benar anak yang berbakti. Oke.
Aku berjanji padamu. Kakak sulung, kakak kedua, kakak ketiga. Ayo pergi. Masalah ini harus diurus The film diam-diam. was translated Ngerti. and Jangan narrated khawatir. by M Media. Perhatikan baik-baik. Aku kasih 30% dulu. Setelah beres, aku transfer semuanya ke kamu. Ini gawat, Tuan Fu. Saya sedang berkendara dan melihat Nona Jiang pingsan. Apa? Dia bakal mati atau cacat. Lihat aja gimana kamu bisa saingan sama aku buat dapetin Abang Fu. Jing Li, kamu baik-baik aja. Jiang Li. Jiang Li. Apa yang terjadi? Aku kebetulan lewat. Jiang Li kayaknya ketabrak itu. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien sekarang mengalami benturan di kepala. Tidak hanya gegar otak, tapi dia juga butuh transfusi darah segera. Kalau begitu tolong segera atur transfusi darah. Terima kasih. Sayangnya, stok darah kita sedang kurang. Bang Fu, golongan darah aku sama kayak Jiang Li. Gimana kalau pakai darahku? Terima kasih, Sisi. Tunggu, Jiang Li gak butuh darahnya. Siapa ini? Dokter, saya pacarnya. Sejak kapan kau pacarnya? Bukan urusan lo. Gak ada hubungannya sama Elo. Pokoknya, Jiang Li gak bakal mau Liu Zizi yang nyelamatin dia. Yang Zizi, Ini bukan waktunya untuk ini. Jika terjadi sesuatu pada Jiang Li, aku akan membuatmu membayar. Sisi, jangan pedulikan dia. Cepat pergi. gak usah. Dokter, golongan darah saya sama Jiang Li sama. Ambil punya saya. Baiklah, silakan ikut saya. Bang Fu, apa Guceng beneran? Pacar Jing Li, kok dia yang ngatur sih? Dan, aku cuma mau baik, mau donorin darah buat Jing Li. Dia malah ngomong gitu sama aku. Untung kau ada di sini. Terima kasih. Bang Fu, aku boleh di sini aja ya? Aku nggak mau balik ke Inggris. Berkat Sisi yang menemukannya tepat waktu, Jiang Li lolos dari bahaya maut. Sepertinya dia benar-benar telah berubah. Baiklah, kalau begitu. Jing Li, kamu beruntung kali ini. Lain kali kamu nggak akan seberuntung ini. Elo bisa pergi sekarang. Nanti pas Jiang Li bangun, dia gak mau lihat Elo. Kak Fu, ini? Apa hakmu memerintahku? Jangan lupa, aku keluarganya. Keluarga? Jiang Li ngerasain 6 tahun dihina sama keluarga Fulo. 6 tahun dihina. Sekarang kau bilang padaku, dia keluargamu. Beginikah caramu memperlakukan keluarga? Aku punya alasanku. Sekalipun kau punya alasan, kau tak seharusnya memperlakukan Jiang Li seperti itu. Urusan keluargaku bukan urusanmu. Perlukah kuingatkan kau? Kalian berdua sudah bercerai. Apa maksudmu? Mulai sekarang, aku yang akan mengurus Jiang Li. Tolong jauhi dia. Kau yang mengurusnya. Apa kau tidak keberatan dia sudah bercerai? Memangnya kenapa kalau sudah cerai? Kalaupun dia punya anak, aku tak keberatan. Kak Fu, Tuan Gu dan Nona Ji, kayaknya udah saling kenal dari Orok. Jangan-jangan mereka cinta monyet, ya? Teman masa kecil. Apa dia selama ini berselingkuh denganmu? Kaulah alasan aku bercerai kan? Kok gebuk gue sih? Pikiranmu kotor sekali. Cuma kau yang akan berpikir seperti itu tentang Xioli. Semuanya berhenti berdebat. Ini rumah sakit, bukan tempat bertengkar. Pasien sudah siuman. Keluarga boleh masuk menjenguk. Jiang Li baru saja bangun. Kau pikir dia mau melihat kalian? Kak Fu, mungkin kita harus nengokin Nona Jing beberapa hari lagi. Jiang Li.
Aku baik-baik saja sekarang. Terima The kasih, film was dokter. translated Dokter, and narrated apakah Anda by tahu M Media. siapa yang menyelamatkan saya? Orang yang menyelamatkanmu? Namanya Guceng. Dia yang mendonorkan darah untukmu. Kau sudah baik-baik saja sekarang, istirahatlah. Apakah itu halusinasi? Kenapa aku mendengar suara Fuyu? Benar. Dia bahkan tidak menjengukku setelah kecelakaanku. Jadi kenapa dia menyelamatkanku? Apa kabar, Shirley? Kau sudah baik kah? Jauh lebih baik, Gu Cheng. Terima kasih telah menyelamatkanku. Jangan sebutkan lagi. Ini salahku. Seharusnya aku yang menjemputmu. Kalau saja aku melakukannya, kecelakaan ini tak akan terjadi. Gu Cheng, kurasa ini bukan kecelakaan. Bukan kecelakaan. Lalu kau ingat, siapa yang bersamamu saat kecelakaan itu terjadi? Saat itu, kurasa aku melihat Yang Zizi. Tapi aku tidak punya bukti. Ini keterlaluan. Benar-benar kurang ajar. Jangan khawatir, serahkan bukti-buktinya padaku. Aku pastikan kau mendapat keadilan. Jiangli, kau telah dianiaya lagi. Aku gagal melindungimu. Nanti, aku akan selalu di sisimu. Melindungimu.